Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Pemimpin FPI Rizik Syihab hari ini tiba di Indonesia. Ribuan atau mungkin jutaan simpatisannya menjemput di bandara. Setiba di Jakarta, Rizik langsung menuju Petamburan. Lalu kepulangan Rizik ini apa dampak politisnya bagi Indonesia dan bagaimana pula kasus hukumnya? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sore hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini, ada Dr. Gun-Gun Herianto, MSI, pakar komunikasi politik. Selamat sore, Mas Gun-Gun. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, ini ada satu pertanyaan, apa yang menyebabkan kepulangan Rizik Syihab ini begitu menuai kontroversi? Ya, saya pikir karena ini tarik-menarik ya yang tidak mudah. Ada aspek politis, ada aspek hukum, ada aspek sosiologis ya yang kemudian bercampur tuh sejak 3 tahun lalu, terutama tahun 2017 April Pak Rizik Syihab itu kemudian pergi ke Mekah untuk umroh, dan itu kemudian ada sejumlah persoalan yang mengiringinya. Kita masih ingat waktu itu ada problem hukum yang ditunjukkan kepada Pak Rizik Syihab ya, dan itu saya pikir menjadi sebuah dinamika yang kemudian tidak mudah diurai. Kenapa? Karena tentu melibatkan para pendukungnya, melibatkan konstelasi nasional yang itu punya implikasi-implikasi yang kemudian tentu pemerintah juga menghitungnya. Begitu. Saya melihat misalnya kalau dari 3 dimensi yang tadi saya sebut, memang punya implikasi ya. Pertama misalnya sisi hukum. Itu kan seingat saya ada kurang lebih 7 kasus hukum yang kemudian itu beririsan dengan Habib Rizik Syihab. Di antaranya memang sudah SP3 gitu ya, dan 3 di antara itu ada di Polda Jawa Barat, dan itu saya pikir proses kejelasan hukum menjadi penting karena ini negara demokrasi berlandaskan hukum. Sehingga misalnya apakah kasusnya seluruhnya itu di SP3, kalau menurut versi pengacaranya kan tidak ada lagi kasus hukum yang kemudian berkelindan dengan Rizik Syihab. Nah, itu dari sisi hukum, sehingga kemudian juga negara, institusi penegak hukum seperti Polri itu harus ada transparansi, termasuk juga memberi semacam informasi kepada khalayak luas apakah keseluruhan kasus hukum, misalnya mulai kasus undang-undang pornografi, kemudian menyangkut juga penistaan agama, itu apakah kemudian seluruhnya memang SP3. Seingat saya kalau kasus Firja ya dan kasus Sampurasun di Jawa Barat, Ya, itu udah SP3 tuh ya, itu Mas udah Gun. SP3. Ya. Kemudian sejumlah kasus lain bagaimana? Sehingga kemudian ini juga butuh yang namanya information role, peran informasi yang diperankan oleh para penegak hukum begitu ya. Kemudian yang kedua, Mbak Tasya, ini menyangkut aspek politis. Kenapa menyangkut aspek politis? Karena kita ingat Rizik Syihab berada di pusaran dinamika politik sejak 2014 begitu ya. Mungkin masih ingat itu ada di belakang dukungan pada Pak Prabowo. Kemudian memuncak itu 2017, itu pada saat konstelasi Pilkada DKI, begitu ada mungkin kalau kita flashback itu ada gerakan 212 yang itu kemudian bukan hanya politis tetapi ada hal-hal yang terfragmentasi ya, yang itu menjurus sebenarnya pada konflik, dan konflik kalau bacaan sosiologi konflik itu kan ada 2 jenis, konflik realistis dan konflik non realistis. Ketika memasukkan isu suku, agama, ras antar golongan itu kan tidak lagi sederhana. Kenapa? Karena ini menyangkut beliefs ya, menyangkut juga misalnya cohesiveness ya, kemudian ada rasa kekitaan di antara sebagian elemen warga masyarakat yang itu kemudian menjadikan Rizik Syihab sebagai patron begitu. Nah, dari sudut sosiologis ini ada implikasinya, yaitu belum rekatnya kohesivitas sosial kita pasca 2014, 2017, kemudian Pilpres 2019. Masih ada polarisasi yang ada di masyarakat akibat kontestasi elektoral, yang kemudian ada civic voluntary model di situ, ada mobilisasi masyarakat melalui isu-isu tertentu, contohnya misalnya isu agama.
Tetapi kalau secara internal mereka atau pihak yang berada di pihaknya Rizik Syihab justru cohesiveness-nya semakin tinggi begitu. Ya, itu udah pasti ya, Hmm, karena kan ada in group out group. Kalau misalnya di iya, FPI atau mungkin di komunitas alumni 212, kan bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata bahwa Habib Rizik Syihab itu menjadi ikon mereka, menjadi hmm, apa namanya patron, ya, menjadi bahkan simbol yang iya, kemudian mendapatkan juga apa namanya peneguhan itu dari ragam kanal termasuk di media sosial dan di media mainstream karena pemberitaan soal Habib Rizik Syihab ini 3 tahun ini meskipun tidak ada di tanah air tetap kan menjadi menu berita langganan begitu ya sehingga kemudian memberi semacam peneguhan pada Pak Habib Rizik Syihab ini untuk kemudian menjadi salah satu ya tokoh di antara simpul gerakan 212 yang kemudian eksistensinya makin meluas kemudian diakui di jejaring kelompok mereka begitu. hmm, Contoh misalnya hari ini kembali kan ada semacam stimulan, ada rangsangan untuk kembali memosisikan seperti apa nih Rizik Syihab dalam konstelasi politik Indonesia hari ini dan ke depan. Itu yang paling penting sebenarnya. hmm, Kalau in group aja kohesi sosial terbentuk misalnya di kelompok FPI atau misalnya kelompok 212 itu menurut saya belum menjadi sebuah hal representasi. yang belum menjadi representasi ya apa namanya multikulturalisme masyarakat Indonesia kan. Hmm, Sehingga yang paling penting sebenarnya seperti apa sikap Habib Rizik ke depan dalam menghadapi ragam persoalan. Misalnya saya sih berharap begini, satu ada kepastian hukum yang kemudian tidak menggantung begitu ya. Sehingga kemudian semua warga negara itu kan dalam posisi sama. iya. Termasuk saya pikir juga itu untuk melindungi martabat dan kehormatan Habib Rizik juga gitu. Mhm, Kalau misalnya memang tidak bersalah, maka negara dalam konteks ini melalui institusi penegakan hukum mendeklar itu bahwa Habib Rizik misalnya tidak bersalah. Tetapi kalaupun misalnya ada persoalan, maka ada proses hukum yang kemudian itu ditindaklanjuti. Nah, kepastian hukum itu menjadi landasan negara demokrasi, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, what next misalnya dalam konteks power relations atau relasi kuasa, misalnya relasi kuasa antara pemerintah dengan Habib Rizik. Menurut saya sih Habib Rizik bisa tetap memosisikan diri sebagai kekuatan di luar pemerintahan, begitu mhm, ya. Dia bisa aja melakukan kritik terhadap pemerintah karena saya pikir hak itu dilindungi oleh konstitusi. Artinya ada freedom ya untuk iya. kemudian melakukan kritik, cuman jangan kemudian kritiknya melampaui hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dalam konteks negara hukum begitu. Iya, Misalnya Mbak Tasya bisa lihat bagaimana misalnya beliau bisa meyakinkan bahwa gerakan-gerakan misalnya di jalan ekstra parlementer yang nanti misalnya bisa aja melibatkan teman-teman FPI atau teman-teman underbow-nya begitu itu untuk kemudian taat juga pada aturan hukum begitu. iya. Uh, ya, gimana? Iya, tetapi pada kenyataannya memang selama ini yang Hmm. dilakukan oleh Habib Rizik ini kan memang selalu menyuarakan atau memposisikan dirinya sebagai oposisi yang cukup kencang begitu ya, dengan cukup vokalnya mengkritisi pemerintahan saat ini dan sebagainya. Apakah nantinya ini tidak akan bisa menjadi ujian berat begitu bagi pemerintah? Nanti dijawabnya Mas Gun-Gun usai jeda berikut ini. Kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut.